Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini tanggal 2 ya kalau nggak salah, saya mencoba untuk memberikan sharing keilmuan. Sebelumnya kita mencoba untuk bersolawat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mumpung ya kita mengawali pada tahun baru ya yang bersifat Masehi di 2022, maka untuk menjadikan kita lebih baik dari 2021, maka ada satu hal yang harus difahami oleh kita, bahwa untuk menjadikan kita lebih baik ada satu hal ya, itu yang harus kita mulai kita upgrade, yakni apa? Paradigma ya. Paradigma itu harus kita upgrade, kita tingkatkan. Paradigma itu sebuah, kalau bahasa itu ya, arti secara umum itu adalah hal yang mempengaruhi seseorang itu di dalam memandang dirinya ataupun lingkungannya atau sesuatu yang ada di dalam kehidupan, yang nanti mau nggak mau akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap ya. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Makanya di situ harus kita mulai, mumpung ini awal tahun. Dan untuk meningkatkan paradigma atau mengupgrade paradigma, ada satu yang dibutuhkan, yakni apa? Ilmu. Kalau kita ilmunya sama ya, misalkan kita mensikapi pasangan kita ya, kalau ilmu kita sama dari dulu sampai sekarang, ya sikap kita ya sebenarnya ya kualitasnya segitu-segitu saja, walaupun kita tambah tua. Sikap kita terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, dan semua bisa berubah itu karena kita adanya ilmu yang itu nanti merubah paradigma kita untuk lebih baik. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma, untuk mengupgrade paradigma, dan itu butuh ilmu. Ilmu yang terbaik adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami sesuatu. Nah, di situ butuh yang namanya intelijensi. Intelijensi menurut saya itu dibagi dua. Walaupun konsep intelijensi itu saat ini ya ada intellectual quotient, emosional, spiritual, namun semua ketiga hal ini semuanya berbasis otak ya. Marcel Zohar yang tahun 1998 mengumumkakan konsep intelijensi spiritual, semuanya berbasis otak. Termasuk yang dikembangkan di Indonesia, bahkan itu di dunia. ESQ ya, itu semuanya juga berbasis otak. Ya, karena spiritual yang dikembangkan itu adalah spiritual yang berbasis otak, yang dimana ya, sekali lagi, di mana pusat dari spiritual itu di temporal lobe ya, atau di situ ada daerah yang diyakini sebagai God spot, titik Tuhan ya. Sementara ya di dalam Islam sumber intelijensi itu harusnya dari kolbu, di dada. Coba lihat di dalam Al-Quran dan hadis mana, atau paling enggak sedikit sekali Allah berbicara untuk memahami sesuatu itu dengan otak. Tapi yang ada adalah dari kolbu ya, di dadamu. Disitulah memang sumber hidayah. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya bahwa kondisi intelijensi itu kalau kita tidak memahaminya, maka kita itu nggak beda jauh dengan nanti orang yang juga memahaminya sesuatu itu lewat otak. Kelihatannya kiasannya itu bagus,
tapi rohnya itu tidak dapat. Karena roh sebuah kebenaran itu harus bermuncul dari kolbu. Tidak bisa langsung dengan otak, tapi harus dengan kolbu. Ini merupakan sebuah prolog ya di tahun baru di 2022. Lalu bagaimana kita mau menghidupkan kolbu? Kita ikuti kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.